Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Bapak, Ibu, sahabat-sahabat surga yang saya cintai karena Allah. Alhamdulillah pagi ini kita kembali duduk bersama dan alhamdulillah kita masih tetap diberi hidayah untuk duduk, menyimak, berdiskusi, kembali kita beraudiens dengan diri sendiri dari pekerjaan-pekerjaan yang telah kita lakukan, PR-PR yang telah kita kerjakan, dan kita juga pernah berdiskusi dengan teman-teman di kelas. Dari semua itu, maka dalam pikiran kita banyak sekali pertanyaan. Kemudian ketika saudara mencoba mengerjakan PR, itu yang paling penting. Yang paling penting adalah saudara mengerjakan PR-nya dengan segala kesulitan yang saudara hadapi. Dari situlah muncul banyak sekali pertanyaan, sehingga ketika hari Sabtu saat ini, bukan duduk pertama kali ingin mendengarkan, bukan. Tapi ini dipakai untuk mengkonfirmasi pertanyaan di kepala saudara. Nanti diperhalus dengan mendengarkan kembali rekamannya untuk meluruskan pekerjaan-pekerjaan, jawaban-jawaban yang berbeda atau informasi tambahan. Begitu caranya. Persis seperti di pekan 00 dituliskan dan kemudian diberi cara bagaimana belajar KBI itu, dan itu harus diikuti. Marilah kita masuk. Pagi ini kita akan berbicara dan mendiskusikan mengenai sebentar. Kita akan berbicara mengenai sebentar. Oke. Mengenai mausul silah dan mausul sifat. Saya akan sampaikan kembali kepada saudara-saudara sekalian bahwa di dalam kalimat bahasa Arab kita kenal ada yang namanya jumlah mufidah, begitu ya. Ini jumlah mufidah ini, jumlah itu adalah kalimat, mufidah itu adalah sempurna, sehingga jumlah mufidah ini dalam bahasa Indonesia kita sebut kalimat sempurna. Tentu kalimat sempurna ini harus ada terdiri dari 2 atau lebih 3 kata. Jadi kalimat ini terbentuk dari kata, tetapi mengandung makna yang sempurna. Nah, sehingga secara bahasa jumlah mufidah ini boleh dikatakan, karena ini tadi sempurna, memiliki arti yang dapat dimengerti, gitu. Yaitu susunan 2 kata atau lebih yang dimengerti oleh yang mendengarnya kalau itu diucapkan, atau oleh orang yang membacanya kalau itu dituliskan. Nah, sehingga saudara akan mengenal nanti kalimat sempurna berdasarkan ilmu nahwu dan sorof, berdasarkan grammar, berdasarkan susun kalimat,
Dan nanti ada jumlah mufidah berdasarkan makna. Jadi levelnya lebih tinggi. Mungkin selama ini kita mengenal ada dua, jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Ini secara ilmu nahwu sorof. Kalau sudah memenuhi syarat jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah terpenuhi, belum tentu secara makna selesai. Gitu. Ya, jadi nanti ada tambahan, yaitu keterangan. Bayinatul kalam. Keterangan, yaitu kalimat-kalimat penerang atau kata-kata penerang, sehingga kalimat itu benar-benar sempurna, baik secara nahwu sorof, juga secara makna. Mari kita lihat dulu secara nahwu sorof. Nahwu sorof itu di dalam bahasa Arab, ini saya ulangi, ada namanya jumlah ismiyah, yaitu bahwa kalimat tersebut disebut kalimat nominal, kalimat sempurna yang diawali dengan isim atau domir, ini biasanya kalimat berita. Gitu. Saya adalah murid. Nah, makanya di tengahnya ada kata adalah. Mubtada adalah khobar. Nah, kata yang pertama disebut mubtada, kata yang kedua yang menerangkan disebut khobar. Menerangkan dan diterangkan. Ya. Ya, jadi DM kalau bahasa Indonesia apa? Diterangkan dulu, baru menerangkan. Gitu. Itu adalah kalimat ismiyah atau kalimat nominal disebut jumlah ismiyah. Ada juga kalimat yang verbal. Kalimat verbal itu disebut jumlah fi'liyah atau kalimat verbal ini kalimat yang diawali dengan fi'il, dengan kata kerja. Gitu. Saya memukul meja, saya mengangkat kursi, saya menulis buku, dia sedang datang, dia sudah pergi. Semua yang bersifat pekerjaan atau action atau juga sifat, fi'il itu selain kata kerja juga kata sifat. Gitu. Itu termasuk jumlah fi'liyah. Jadi di dalam Arab sederhana. Ada yang ismiyah, ada yang fi'liyah. Nah, tetapi nanti terdengar ada dua kata. Tadi kan definisinya dua kata atau lebih. Jadilah kalimat. Ternyata ada dua kata. Dua kata itu tidak memberikan makna yang sempurna. Kita sebut seperti kalimat. Seperti kalimat ini disebut sibeh jumlah. Sibeh jumlah atau seperti kalimat ini ada juga yang mengatakan unsur kalam. Bagian daripada atau kelompok atau komponen-komponen dari kalimat. Unsur kalam. Dikatakan seperti kalimat karena memang serupa dengan kalimat. Dalam susunannya ada dua atau beberapa kata. Dan hal memberikan makna juga, berisi makna yang dapat mengerti. Ya, dapat dimengerti sibeh jumlah itu. Yang membedakannya adalah bahwa sibeh jumlah tidak sesempurna artinya atau mengandung arti seperti kalimat. Gitu. Apa yang disebut sibeh jumlah? Sudah kita pelajari. Pertama, jer majrur. Gitu. Ala di atas meja. Gitu ya. Ala maktabi. Alal maktabi itu berarti di atas meja. Alanya huruf jar, maktabi itu adalah meja. Gitu. Jar majrur. Kalau orang bilang di atas meja, itu belum sempurna. Emang apa sih yang ada di atas meja? Gitu. Nah, baru nanti disebutkan buku, kitabun. Nah, kitabun alal maktabi.
kitab gitu adalah di atas meja. Sering adalahnya dibuang langsung aja. Kitab atau buku di atas meja. Gitu. Itu baru jadi kalimat. Ada mubtadanya, yaitu buku. Ada alal maktabi jar majrur yang asalnya sibeh jumlah unsur kalam. Sebagai khobarnya bisa. Gitu. Jadi kalau gitu jar majrur itu tidak bisa berdiri sendiri dalam sebuah kalimat. Iya, dia masih membutuhkan yang lain karena posisi dia bisa menjadi penerang, menjadi keterangan. Baik keterangannya menerangkan mubtada nanti disebut khobar. Baik keterangannya adalah menerangkan kalimat yang sebelumnya sudah sempurna. Misalnya saya sedang menulis di atas kursi. Gitu. Jadi di atas kursinya itu bisa menjadi keterangan. Walaupun sama-sama jar majrur. Kalau tadi jar majrurnya sebagai khobar. Iya, kedudukan dalam kalimat. Jar majrur, betul. Sedangkan di atas kursi, alal kursi, itu adalah menjadi keterangan. Karena di depannya sudah ada kalimat sempurna. Saya sedang menulis. Itu sempurna. Saya sedang menulis. Saya sedang makan. Itu sempurna. Nah, kemudian ditambahi dengan tambahan. Nah, tambahannya ini bisa juga jar majrur. Jadi kalau gitu jar majrur hanya menyatakan dalam ilmu sorof, ilmu kata, ini sibeh jumlah, ini unsur kalam. Nanti kedudukannya dalam ilmu nahu dia bisa jadi apa saja. Bisa jadi khobar, bisa jadi keterangan, bisa jadi maf'ul. Tapi namanya nanti maf'ul ghairu sori. Itu jar majrur. Zorof majrur juga sudah diterangkan. Kemudian mudhof ilaih sudah diterangkan. Dorof itu kalau keterangan tempat dan keterangan waktu, namanya juga keterangan waktu gitu. Atau keterangan tempat, contohnya keterangan tempat di belakang atau di atas gitu ya. Hatta di bawah gitu ya. Nah, itu semua membutuhkan apa? Nah, yang dibutuhkan itu disebut majrur. Begitu juga mudhof ilaih atau disebut idofah. Nah, paling sudah dijelaskan. Ada idofah. Idofah itu mudhof dan mudhof ilaih. Idofah itu adalah dua kata yang satu bersanding kepada yang lain. Saya sering contoh mie ayam, dua benda. Tetapi ketika mie ayam itu adalah benda baru. Mie ayam benda baru dan kita bisa beli. Saya beli mie ayam, orang udah ngerti. Gitu. Rumah sendiri, sakit sendiri. Tapi ketika disebut rumah sakit, benda baru. Itu namanya idofah. Ya, kata majemuk kadang-kadang dibilang begitu. Ya, ini sudah diterangkan, sudah. Berikutnya apa? Kemarin isyarah, musar ilaih, ada penunjuk. Kalau ada penunjuk, ada yang ditunjuk. Begitu. Isyarah, aladi, aladina, aladani, alati, itu. Ulaika, gitu ya. Itu penunjuk. Penunjuk-penunjuk itu kemarin sudah diberi contoh juga. Isaroh dengan musar ilaih itu selalu berhubungan. Nah, ketika kedua-keduanya itu berhubungan, maka ini disebut sibeh jumlah, ini disebut sibeh jumlah, ini disebut sibeh jumlah, ini disebut jumlah. Bahkan jar majrur, majrurnya itu adalah dia jar, yaitu yang dicirikan dengan kasroh dan tasrifnya. Begitu juga madrub, jar,
yang dicirikan dengan kasroh dan majrurnya. Begitu juga mudhof ilaih adalah jar yang dicirikan dengan kasroh dan majrurnya. Nah, sedangkan kemarin isyarah musar ilaih di mana isyarah musar ilaih ini karena disebut satu kesatuan, maka apapun kedudukan isyarah juga kedudukan musar ilaih. Kalau isyarahnya adalah nasob, maka musar ilaihnya nasob. Kalau isyarahnya adalah majrur, maka musar ilaihnya juga majrur. Nah, ngikutin kalau itu. Pagi ini kita mau bicara apa? Pagi ini kita bicara mausul silah dan mausuf sifat. Nah, mausul silah dan mausuf sifat ini menjadi penting diterangkan karena ini juga bagian daripada sibeh jumlah. Begitu. Mari kita lihat apa itu mausul. Nah, mausul ini menunjukkan pada makna tertentu mengenai kalimat sesudahnya yang disebut silah. Jadi setiap mausul membutuhkan silah. Ini termasuk juga sibeh jumlah. Ya. Ketika mausul berada di awal kalimat, nah ini baru. Kalau di awal kalimat mausul itu bisa dia menjadi mubtada dan kalimat sesudahnya jadi khobar. Berarti kalau kalimat mubtada dan khobar itu kalimat sempurna dong. Jumlah mufidah. Nah, gitu. Loh, tadi kan disebut bahwa ini termasuk sibeh jumlah. Betul kalau di tengah-tengah kalimat ada mausul, kemudian ada silah. Ini sibeh jumlah. Tidak bisa jadi mubtada khobar. Nanti saudara akan ketemu di Al-Quran. Kalau di awal kalimat itu menjadi mubtada dan khobar. Tapi kalau di tengah kalimat hanya sebagai sibeh jumlah. Dia mestinya nanti menjadi keterangan terhadap kalimat sebelumnya. Nah, gitu. Itu mausul silah. Jadi memang disebut sibeh jumlah, termasuk kelompok sibeh jumlah. Tapi kadang-kadang kalau dia di awal kalimat bisa menjadi mubtada dan khobar. Mausul silah tetap statusnya dia mausul silah. Mausul silah ketika dibaca sebagai sorof, ketika dikaji sebagai sorof. Tapi kedudukannya sebagai mubtada dan khobar. Bisa begitu? Sebentar ini ada kucing ikutan. Turun saya. Nah, gitu. Nah, mari kita lihat masuklah kepada intinya. Mausul, kata sambung atau kata ganti penghubung. Ya, karena mausul itu artinya terhubung. Allah, yang turun dulu. Oke. Nah, mausul ini sering nanti diterjemahkannya menjadi yang. Loh, yang. Kenapa kalau begitu mausul dijelaskan sekarang? Nanti kalau ketemu mausul sifat, sifat juga nanti terjemahannya yang. Gitu. Kalau ada mausuf dan sifat, nanti terjemahan penghubungnya juga yang. Ini mausul dan silah juga yang. Oleh karena itu dibahas bersama-sama untuk pekan yang sama. Yang. Gitu. Alladhi yang. Gitu. Yang. Alladina orang-orang yang. Yang. Ma yang. Man siapa yang. Gitu. Kalau ma apa yang. Man siapa yang. Nah. Yang ma dan man itu disebut mustarak. Itu bebas. Kalau ini khas. Khas itu jelas. Yang itu untuk tunggal. Orang-orang yang itu adalah untuk jamak. Dua orang itu adalah untuk musana. Jadi jelas. Untuk laki-laki. Untuk perempuan alati. Gitu. Ulaika. Gitu ya. Itu adalah khas namanya. Tapi kalau ma atau man itu bisa untuk apa saja, untuk gender apa saja, untuk jumlah berapa saja. Yang penting man itu untuk yang bernyawa, ma itu yang tidak bernyawa. Makanya terjemahannya ma itu apa? Apa?
karena tidak bernyawa. Apa yang, kalau man itu siapa yang bernyawa. Begitu. Nah, mari kita lihat mausul yang khas itu. Nah, ini disebut isi mausul. Kenapa isi mausul tadi? Karena kalau di awal kalimat, dia bisa dijadikan mubtada. Makanya disebut isim. Kalau huruf, dia sama sekali tidak bisa menjadi mubtada di awal kalimat begitu kalau huruf. Nah, oleh karena itu, dia adalah isim. Nah, isim ini seperti biasanya, isim itu memiliki kekhasan 6. Masih ingat tentang fa'ilun, fa'ilani, fa'iluna. 3. Itu apa itu? Tunggal, 2, dan jamak laki-laki. Fa'ilatun, fa'ilatani, fa'ilatun. Nah, itu adalah wanita, mu'anats. 3 juga, jadi totalnya 6. Kalau begitu, yang disebut mausul khas juga sama, ada 6. Laki-laki, 1 laki-laki, 2 laki-laki, jamak. Perempuan, 1 perempuan, 2 perempuan, jamak. 6 juga. Makanya kalau alladzi ya, yang itu bisa untuk yang mufrad muzakkar. Apa saja sih yang mufrad, yang laki-laki dan muzakkar dalam hubungannya dengan domir, maksudnya hubungan dengan domir, gitu, adalah anak. Sendiri kan anak. Anta, kamu sendiri kan. Huwa, dia, orang ketiga, goib, juga sendiri. Setiap yang sendiri nanti penghubungnya cukup pakai aladi. Mausulnya cukup pakai aladi. Kalau yang 2, aladani. Ketika dia rofa, ketika jer atau masuk, aladaini. Nah, ini khusus ya. Ini juga tidak bisa berubah ya. Ketika dia rofa, ketika dia jer atau nasab. Tapi ketika jamak, aladina. Orang-orang yang hum, antum, nahnu, semuanya adalah jamak. Maka cocok ya kalau ada penghubung dipakainya aladina. Wanita, alati, alatani, alataini, dan alai ataupun alati. Nah, sering ditemukannya yang alati. Begitu. Nah, hanya ini saja sebetulnya mausul itu. Maka dibaca di buku kosakata huruf ini klasifikasinya ada di termasuk huruf nomor 21. Mausul, aladi, aladani, aladina. Orang yang, alati, alatani, alati. Orang yang, ma, apa yang, man, siapa yang. Begitu di lagunya. Itu adalah isi mausul. Tapi ketika saudara baca lagi di eh, mausul yang yang bagian atas itu adalah orang yang itu adalah untuk yang khas, sedangkan yang bawah ma dan man adalah mustara. Itu adalah di huruf nomor 21. Jadi mausul huruf nomor 21 itu ya diurai menjadi seperti ini peruntukannya. Kalau di buku kosakata yang saudara lihat di meja, tolong buka kosakatanya di nomor 21 itu ada. Yang mustarak itu yang bawahnya, yang ma dan man, begitu ya. Kalau ma dan man itu untuk yang berakal disebut man, maka terjemahannya orang yang, ma itu yang tidak berakal apa ya. Ya. Itu adalah mausulnya. Sedangkan silahnya, setiap mausul pasti membutuhkan silah. Ya.
Nah, maka bisa silahnya itu ada kalimat fi'liyah itu. Yang apa? Yang mereka sedang mereka sedang berdiri atau yang nah gitu kan. Orang-orang yang mereka sedang berdiri, merekanya dibuang. Jadi orang-orang yang sedang berdiri gitu ya. Kemudian yang sedang makan, nah itu fi'liyah. Ya, kalau ismiyah nanti kata kalimat di belakangnya adalah kalimat berita yang eh, misalnya ismiyahnya adalah tadi apa buku di atas meja, yang buku di atas meja itu sedang dibersihkan, nah gitu ya. Jadi dia itu adalah ismiyah silahnya. Bisa juga walaupun jarang nanti akan ketemu dzorof majrur dan jar majrur juga boleh sebagai silah gitu ya. Kebanyakan nanti adalah kalimat baik fi'liyah maupun ismiyah. Saudara kan temukan di Al-Quran banyak itu berupa kalimat. Nah, kita ambil contoh. Langsung saja kita ambil contoh. Ja'a. Masih ingat ja'a itu adalah datang. Ja'a datang. Ja'a datang. Nah, ja'a datang. Karena ini termasuk klasifikasinya fi'il madi, maka kasih telah. Telah datang. Setiap fi'il ada fa'il. Nah, ketika fi'il ja'a, fi'il madi, dan tulisannya berakhiran patah, a, a, u, at, tana, tatu, ma, oh berarti dia domirnya huwa. Kalau domirnya huwa, berarti dia. Nah, dia itu boleh diganti oleh siapa? Oleh kalimat pengganti di belakangnya. Gitu. Ya. Nah, kalau begitu, maka huwa di sini laki-laki tunggal boleh diterjemahkan menjadi seorang laki-laki. Seorang laki-laki telah datang itu ja'a. Gitu. Ja'a. Seorang laki-laki telah datang. Ja'a. Tiba-tiba muncul. Si seorang laki-laki si huwa itu ingin diterangkan. Alladzi. Nah, yang mau diterangkannya itu adalah yaktubu darsa. Yaktubu itu fiil mudorik. Pakai ya di depan, pakai domah di belakang. Berarti ini domirnya huwa. Berarti dia gitu menulis atau sedang menulis atau akan menulis. Dia akan menulis adarsa pelajaran. Jadi, saya ulangi, akan menulis pelajaran. Di sini yaktubu darsa akan menulis pelajaran sebagai silah. Tapi berupa kalimat. Kalimatnya apa? Fi'il fa'il yaktubu darsa adalah maf'ul. Balik lagi kalau gitu. Kok jadi ribet ya? Oke, mundur. Kalau dalam menganalisa, dianalisanya mundur. Mundur dulu. Adarsa adalah maf'ul. Yaktubu fi'il fa'il. Maka apa? Maka, kalau tadi saya ulangi, adarsa adalah maf'ul. Yaktubu adalah fi'il fa'il. Berupa fi'il mudorik yang berdomir huwa. Terjemahannya menjadi dia akan menulis pelajaran. Gitu. Ini adalah satu kalimat sempurna. Namanya fi'liyah. Tapi satu kalimat sempurna itu kedudukannya sekarang sebagai silah. Dari siapa? Mausul aladina. Aladi karena huwa. Karena di sini huwa, maka aladi yang dipilih. Nah, jadi sekarang kalau dipanjangkan silah dan mausul yang akan menulis pelajaran.
Yang akan menulis pelajaran ini menerangkan siapa, menghubungkan apa? Menghubungkan dengan ja'a. Ja'a itu adalah dia, seorang laki-laki, huwa, ya, telah datang. Nah, jadi kita sebut di situ, ini adalah ja'a, fi'il fa'il, iti fa'ilnya, gitu ya, seorang laki-laki, gitu. Fiilnya adalah telah datang. Nah, ya jadi ja'a udah selesai. Alladhi yaktubu darsa. Alladhi yang tubuh darsa ini menjadi mausul silah yang menjadi keterangan daripada ja'a. Asalnya seorang laki-laki telah datang. Boleh begitu terjemahannya. Seorang laki-laki telah datang yang akan menulis pelajaran. Nah, tapi karena penjelasan mausul silah ini kepada huwa, kepada si ja'a, kepada seorang laki-laki, maka jelas nempel aladiyak tubuhnya kepada seorang laki-laki. Sehingga terjemahannya dimulai dari seorang laki-laki yang akan menulis pelajaran, balik lagi ke fiilnya telah datang. Begitu. Jadi ini sering di dalam bahasa Indonesia pakai banyak yang. Gitu, seorang laki-laki yang telah datang, yang bajunya hijau, yang tinggi badannya, yang sepatunya kotor, telah datang. Gitu, bisa. Pakai yang. Jadi kalau gitu tidak harus satu mausulnya. Iya, bisa bertumpuk nanti. Yang ini, yang itu, yang ini. Nah, gitu. Oh, jadi kalau gitu ini hanya penghubung aja, penghubung. Nah, bisa juga kalau dilihat dari kasat mata, dilihat dari kasat mata. Sederhananya, walaupun tidak seluruhnya adalah ini fiil fa'il. Ini fiil fa'il. Terus bergandengan. Lah terus hubungannya apa? Nah, hubungannya di tengah-tengah diselipkan mausul. Mausulnya itulah yang menerangkan, menghubungkan antara fiil yang belakang dengan fiil depan. Begitu. Diselipkan di tengah-tengah adalah yang. Gitu. Dia telah datang. Kalau diterjemahkan masing-masing, dia akan menulis pelajaran. Ada dua dia. Nah, dianya itu dihubungkan. Dia yang telah datang tadi. Dia yang akan menulis pelajaran tadi telah datang. Gitu. Dengan yang. Jadi dianya itu, yangnya itu dihubungkan sebagai penghubung terhadap dia yang depan maupun dia yang di belakang. Begitu. Ya. Jadi bisa juga gambarannya seperti itu. Ya. Karena kalau di belakangnya fi'liyah. Kalau dia di belakangnya itu adalah ismiyah, nanti tidak bisa. Ini ismi, ini adalah fi'il. Ya. Jadi definisi dia menghubungkan dua fi'il jadi tidak pas. Oleh karena itu tidak didefinisikan begitu. Tetapi ketika di Al-Quran, saudara akan dengan sangat mudah melihat kalau ada dua fi'il yang berurutan, di tengahnya ada mausul, oh berarti si mausul sebagai penerang daripada fiil sebelumnya. Nah, nanti ini si alladzi itu yaktubu darsa ini adalah bisa menjadi penerang atau kata keterangan untuk yang ja'a gitu. Kalau ini apa namanya mausul silah ini nanti statusnya bisa menjadi mensifati daripada seorang laki-lakinya itu terhadap huwa. Maka nanti disebut mausul sifat. Gitu. Sifat mausufnya kepada huwa, kepada ja'a, kepada fa'ilnya. Begitu, bisa begitu. Bisa juga pengganti. Laki-laki tadi itu adalah, nah, yaitu yang menulis pelajaran, yaitu, nah kalau itu biasanya kalau di belakangnya adalah isim, maka jadi badal dia, itu sering begitu, jadi badal, jadi bisa jadi
sifat, nanti bisa juga jadi badal. Nantilah ketika belajar mausuf sifat di bawah, baru akan ketahuan. Ini saya hanya ingin menunjukkan bahwa ini dipakai aladi. Kenapa? Karena di sini yaktubu. Di sini adalah satu. Mufrad laki-laki. Maka dipakainya aladi. Ketika yaktubani, dua orang laki-laki, dua orang yang menulis pelajaran tadi, gitu ya. Ya, maka di sini aladani. Ketika nasob, kalau ini ropa. Karena dia sebagai fiil. Ketika ro'a itu berarti fiilnya sudah saya. Kalau tadi huwanya diganti dengan aladi yaktubu. Aladani yaktubani. Ya. Ini menjadi dua. Sedangkan ini dua tapi nasob diganti sedikit jadi alada. Ini tetap yaktubani. Ya, dua. Ya. Orang laki-laki tapi dalam posisi dia sebagai nasob. Begitu. Tetapi ketika dia majerur, marortu gitu. Saya bertemu dengan bil ladaini. Nah, gitu ya. Yaktubani. Kenapa? Karena dia berbentuk jar. Jar dan nasob sama aladaini. Tapi ketika jamak aladina, orang-orang yang. Kenapa orang-orang yang ini? Yaktubuna, ininya orang-orang yang atau mereka. Mereka yang akan menulis pelajaran, merekanya diganti dengan mereka para lelaki. Gitu ya. Yaitu hum. Jadi cukup para lelaki, tidak ditulis para lelaki, mereka yang. Kan terjemahannya aladina orang yang. Kalau gitu terjemahannya kalau diurus semua menjadi para lelaki dari jaatnya gitu ya. Kemudian orang-orang yang, di sini ada orang-orang yang akan mereka menulis pelajaran, mereka menulis. Jadi keramaian para laki, orang yang mereka akan menulis pelajaran, tidak perlu itu sudah double-double, merekanya diganti para lelaki gitu ya. Kemudian orang-orangnya dibuang menjadi cukup yang saja. Para laki yang akan menulis pelajaran, tetapi kita ngerti yangnya di situ adalah jamak, yaitu para lelaki, orang-orang yang itu aladina. Ketika wanita cuma diganti ininya aja, gitu. Kenapa tahu bahwa itu wanita? Kita lihat di sini pakai tak. Tak tubuh, kalau tak tubuh itu adalah hiya. Berarti alati yang dipakai. Sama terjemahannya semua yang. Gitu. Kalau kemudian dua, alatani. Begitu, yaktubani. Nah, kalau wanita yang kita bicarakan. Gitu, ja'at. Di sininya harus hiya. Ja'at. Ro'a itu ya, marortu itu huna, ya, jamak wanita. Ya, makanya alataini ya, dua ketika dua ya huma. Nah, kalau mau jamak yang tiga atau lebih alati. Kalau itu jamak dua atau disebut juga musana lah. Nggak usah disebut jamak ya. Musana ya. Alati ya, itu jamak. Ya. Maka ketika kita cobakan sekarang mustarak, man, ketika dia man, maka man itu baik yakro'u, yaitu yang mufrad, maupun yakro'una, yang jamak, tetap aja man. Gitu, ya. Kalau yang berakal, yang dua juga, yang wanita juga tetap aja man. Jadi man itu bisa laki-laki, bisa perempuan, yang penting dia berakal, dipanggilnya man. Yakrokna gitu ya. Jadi ini umum. Sedangkan kalau tidak berakal, man quri'a minal Qur'an. Yang dibaca. Quri'a dibaca. Ini majhul.
Quri'a minal Qur'an. Dibaca min dari atau di Quran. Atau dibaca dari Al-Quran. Berarti benda yang dibaca dari Al-Quran itu maka ma dipakainya. Yang juga. Nah, tapi diterjemahkannya boleh apa yang. Kalau tadi orang yang. Ya. Apa yang atau sesuatu yang dibaca dari Al-Quran. Gitu. Ya. Cuma segitu yang disebut mausul. Sedangkan mausuf sifat, nah ini yang kedua. Nah, kenapa sekarang saya gandeng? Saya akan tunjukkan pada saudara kata artinya ini berdekatan. Ini pun adalah yang. Gitu. Makanya kenapa diterangkan berdekatan, ya. Si apa mausuf ini. Orang bilangnya mausuf sifat. Kita sekarang juga bilangnya mausuf dan sifat. Ada mausuf, kemudian ada sifat. Maka kalau ditulis ini mohon maaf ya, ini salah, bukan MS. MS itu mausul silah. Kalau mausuf sifat harus ada F-nya di belakang. Mausuf sifat. Tolong perbaiki. Mausuf sifat. MSF. Sering juga di dalam buku-buku lain, di dalam literatur lain disebutnya naat man'ut gitu. Tapi naatnya itu yang belakang, naat man'ut yang atas gitu. Jadi naat man'ut gitu. Naatnya itu yang belakang, man'ut yang di depan. Kalau mau sub sifat enak, mau sub baru sifat gitu. Tapi karena katanya sifat itu yang disifati, maka disebut naat man'ut boleh juga. Nah, itu nanti kalau saudara mendengarkan YouTube yang lain atau literatur yang lain, ada naat, ada man'ut. Naat itu adalah sifat. Ya, naat itu adalah sifat. Ya, kalau naat gabungannya dengan man'ut. Kalau sifat gabungannya dengan mausuf. Nama aja, itu nama. Mari kita lihat contoh. Ya, Jaidun asalnya begitu. Oh si Jaid ya Jaidun. Tapi ini kan al-ma'rifat. Begitu. Towilun. Asalnya towilun. Towilun itu tinggi. Towilun. Pakai tanwin. Dia nakiroh. Nah tidak bisa. Yang jelas itu Jaidun. Diterangkan dengan nakiroh. Nggak bisa. Yang ma'rifat diterangkan dengan nakir. Harus sama-sama ma'rifat. Karena Jaidun itu ma'rifat, maka harus dikasih alif lam. Menjadi atowilu. Tidak pakai tanwin lagi karena ada alif lam. Jadi Jaidut tawilu. Jaidun. Nah, bisa juga dibaca Jaidunin. Bisa juga Jaidut tawilu. Gitu ya. Jaid atau wilu. Jaidun atau wilu itu menjadi jaid yang tinggi. Nah, yang tinggi atau jaid yang tinggi ini bukan kalimat sempurna. Jaidut tawilu, jaid yang tinggi, ini baru satu pernyataan. Gitu. Jaidul yang tinggi sedang makan, gitu ya. Gitu. Bisa jadi misalnya adalah akala itu telah makan, akala jaidu tawilu. Gitu. Jadi jaid yang tinggi telah makan. Nah, itu baru jadi kalimat. Nah, kalau mau mengatakan jaid adalah tinggi, bukan yang, tapi adalah. Di bagian ininya adalah. Kalau adalah berarti mubtada dan khobar. Kalau mubtada dan khobar tidak boleh pakai alif lam. Yaitu jaidun towilun. Kalau jaidun towilun, jaid adalah. Gitu. Tinggi. Begitu. Atau kadang-kadang bahasa sehari-hari, jaid itu tinggi. Nah, ituhnya itu adalah sebetulnya untuk mengganti adalah. Ya, jaid itu tinggi. Jaid adalah tinggi. Gitu. Itu
menggunakan di sininya sesama Nah, ini adalah al-ma'rifat, ini nakiroh. Kalau tadi sesama ma'rifat, ini ma'rifat. Maka ini boleh pakai yang. Jaidun al-tawilu. Gitu. Jaid yang tinggi. Nah, sekarang bedanya dengan jaidun tawilun itu adalah mubtada dan khobar. Kalimat sempurna. Jaid adalah tinggi. Bedanya cuma di situ. Yang satu diterjemahkan yang satu diterjemahkan adalah. Karena berbeda di sini pakai alif lam. Ya. Jadi at-tawilu itu menjadi sifat atau naat yang mensifati si Mister Jaidunya itu. Yang disebut mausuf. Maka disebut mausuf sifat. Gitu. Statusnya sibeh jumlah. Sedangkan kalau tidak ada alif lamnya, itu menjadi kalimat sempurna. Jaidun sebagai mubtada dan tawilun sebagai khobar. Ingat, jaidun itu rofa, khobar juga rofa. Ingat, mubtada adalah khobar. Gitu bahasanya. Jadi kalimatnya mubtada. Nah, untuk mausuf sifat ada kekhasan. Ini mausuf sifat itu harus ada 4 yang begitu diminta untuk diikuti. Harus sama jenis. Muzakkar dengan muzakkar, mu'anas dengan mu'anas. Jumlahnya mufrad dengan mufrad, jamak dengan jamak. Objeknya apakah dia nakirah atau makrifat harus sama. I'robnya yang satu rofa ya harus rofa. Gitu. Yang satu kasroh harus kasroh. Yang satu fathah harus fathah. Mansub atau masub. Majrur harus majrur. Nah, jadi 4 sifat ini, 4 syarat ini yang bisa menjadi syarat daripada sifat. Contoh, aliyun, al-jamilu, tawilun. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, aliyun tidak bisa adalah ganteng, adalah jamil. Enggak, karena ada alif lam, maka terjemahannya Ali yang ganteng, bukan adalah. Ali yang ganteng, baru sekarang ketemu tawilun di situ yang tidak ala alif lamnya gitu ya. Karena dia menjadi nakiro ya. Jadi dia bisa jadi khobar, tawilun. Nah, tawilunnya baru diterjemahkan adalah. Jadi di sini adalah. Ali yang ganteng adalah tinggi, gitu bahasanya. Atau Ali yang ganteng itu tinggi, bahasa hari-harian. Bahasa Amiyah. Tapi kalau bahasa resminya, Ali yang ganteng adalah tinggi. Aliyun al-jamilu tawilun. Gitu. Jadi al-jamilunya nempel ke aliyun menjadi apa? Mausul silah. Mausul silahnya ini kan tadi mubtada. Yang ini khobar. Secara kalimat mubtada dan khobar. Tapi mubtadanya terdiri berupa mausul. Mausuf sifat. Ya ini sifat. SF. Nah, mausuf sifat. Aliyun mausuf al-jamilu itu sifatnya. Nah, sehingga aliyun al-jamilu dibuat warna merah karena itu satu kesatuan yang tidak dipisahkan. Ali yang ganteng, bukan Ali yang jelek, bukan Ali yang apa gitu, atau Ali yang pintar. Nah, itu satu kesatuan. Adalah tawilun, adalah tinggi. Nah, sedangkan kalau 2, mudarisani, ani. Mudarisani. Mudarisun itu guru, mudarisani kedua guru. Al-mujtahidani, al juga. Ini adalah makrifat, ini makrifat. Ini 2, itu 2. Ini adalah
apa sebagai rofa itu pun rofa gitu. Kedua guru yang bersungguh-sungguh adalah apa? Pandai, mahironi, ya, gitu ya. Kalau nanti ditulis di sini ada alif lam lagi di atas al-mahiron, gitu, al-mahiron, maka menjadi kedua guru yang bersungguh-sungguh yang pandai. Nah, jadi yangnya dua kali. Kedua guru yang bersungguh-sungguh yang pandai, yang. Nah, kalau pakai alif lam jadi yang lagi, sama-sama mari. Gitu. Tapi ini tidak, karena itu jadi nakiroh, maka langsung dia bisa menjadi khobar. Ini khobar. Ini juga al-muslimuna, orang-orang Islam, al-mu'minuna yang beriman adalah muhsinuna. Ihsan adalah berihsan. Orang-orang yang berihsan, ya, orang-orang yang ihsan atau berihsan. Muhsinuna gitu. Tapi kalau di sini dikasih alif lam lagi, al-muhsinun. Nah, jadi apa yang terjadi? Orang-orang Islam yang beriman, yang berihsan adalah apa? Di belakangnya belum selesai, harus ada khobar. Sedang mengaji, begitu bisa. Duduk, begitu. Bisa sedang duduk. Bisa juga nanti di belakangnya adalah kaya raya. Bisa. Gitu ya. Itu nakirohnya atau nanti disebut sebagai khobarnya. Ketika mu'anas juga sama. Bil mudarisati, ini al-mahiroti, sama-sama ti, sama-sama alif lam, sama-sama gitu. Mu'anas salim. Aku berpapasan dengan jamak ini para guru wanita. Ya, gitu. Jamak wanita. Jamak taksir bisa juga. Al-tuzaru, ya, al-muztahidu. Ya, at-tuzaru, para pedagang yang tajirun. Tajirun itu kalau di Indonesia tajir orang kaya. Kalau bahasa Arab aslinya tajirun itu pedagang. Tapi kalau jamaknya tujarun. Jamak taksir tapi lihat buku apa? Buku jamak taksir harus punya itu. Tujarun. Kalau supaya dia itu menjadi makrifat, kasih al depannya. Atu jaru. Nggak pakai tanwin belakangnya. Begitu. Para pedagang. Al-mujtahiduna. Ini jamak juga. Ini alif lam juga. Gitu ya. Yaitu makrifat juga. Sama. Gitu. Ini una jamak. Ini juga u. Sama-sama rofa. Para pedagang yang bersungguh-sungguh adalah agniau. Agniau itu adalah kaya. Agniau kok kaya? Goniun itu satu orang kaya. Kalau jamak agniau itu jamak taksir juga. Agniau orang-orang kaya. Gitu. Itu ya. Jadi kalau gitu sifat naat ini atau sifat atau yang disebut naat ini bisa terbentuk dari, nah ini baru kata bisa, tidak selalu ya. Bisa dari mulai isim fa'il, fa'ilun, fa'ilani, fa'iluna yang melakukan. Orang yang jalan, orang yang ini, orang yang besar, orang yang kecil, orang yang sifat-sifat aja. Fa'ilun, fa'ilun, semua yang mulai dengan fa'ilun, fa'ilun. Kalau itu adalah wajan 1 sampai 6. Nanti kalau wajan 7 sampai 14 berbeda lagi gitu ya. Nah, isim fa'il ini contohnya di sini akilun. Lihat di sini akilun kalau dibuang alif lamnya menjadi terlihat ada a setelah fa'il. Akilun. Al-akilu karena kasih alif lam menjadi al-akilu. Al-akilu itu isim fa'il, yaitu orang yang cerdas. Ini adalah orang yang cerdas.
orang yang cerdas. Gitu. Arojulu seorang laki-laki. Jadi seorang laki-laki yang cerdas, seorang laki-laki orang yang cerdas, gitu bahasa terjemah aslinya. Seorang laki-laki orang yang cerdas, kan jadi panjang seorang laki-laki orang yang cerdas. Ya. Seorang laki-laki yang orang yang cerdas, kan kepanjangan. Udah tahulah seorang laki-laki yang orang yang cerdas, dibuang itu. Cukup aja seorang laki-laki yang cerdas. Gitu. Ar-rajulu al-akilu. Gitu. Ar-rajulul akilu. Dibaca kalau disambung ya. Kalau tidak diputus-putus menjadi ar-rajulu. Ar-rajulul akilu. Gitu. Arojulul akilu, seorang laki-laki yang cerdas. Arojulul akilu, seorang laki-laki yang cerdas. Belum selesai. Apa? Gitu. Ini hanya mau menunjukkan isim fa'il yang dipakai sebagai sifat. Bagaimana isim maf'ul? Contohnya mahmudatu. Ya, terpuji. Nah, ini terpuji. Al-ahlaku. Al-ahlaku ini pakai alif lam, ma'rifah. Al-mahmudatu ini juga ma'rifah. Yang ini rofa, yang ini juga rofa. Gitu. Al-ahlaku yang ini adalah mu'anas. Maka al-mahmudatu juga mu'anas. Sama-sama mu'anas, sama-sama ma'rifat, sama-sama rofa. Gitu. Sama-sama mufrad, maka ini boleh sifat mensifati gitu. Sifat dan yang disifati. Jadi terlihat di sini ada mausuf, ada sifat MSF. Tapi SF-nya atau sifatnya adalah dari isim maf'ul. Jadi ini artinya yang terpuji atau yang dipuji, itu orang yang terpuji atau yang akhlak yang terpuji, akhlak yang terpuji. Begitu juga sifat yang musabahah, sifat yang menempel. Contohnya suja'u itu berani. Kalau di Indonesia ada suja'i, nah, Pak Suja'i itu bapak yang berani. Suja'u, al-suja'u, dari suja'un, menjadi ar-rajulu, laki-laki yang berani. Nah, ar-rajulu suja'u, kalau digabung, bacanya. Ar-rajulu suja'u, gitu, laki-laki yang berani. Nah, berani ini, atau suja'u ini termasuk isim musabahah. Orang itu berani, itu namanya yang nempel, apapun dia berani. Penakut itu yang nempel, selamanya dia penakut, berani selamanya berani gitu. Teguh selamanya teguh gitu ya. Itu namanya musabahah. Kalau mubalago harusnya tabdil dulu, lah. Tabdil itu adalah relatif yang lebih. Nah, terjemahannya pakai yang lebih. Al-jihadu, al-akbaru, akbarnya itu besar menjadi yang lebih besar. Gitu. Ini adalah isim tabdil, relatif. Tapi kalau sigot mubalago, itu maha, paling. Allahu rohimun, Allah maha rohim. Gitu, maha penyayang. Jadi ini lebih, kalau ini maha, sifat paling tinggi. Kalau tadi ini sifat yang menempel, isim musabahah, kemudian isim tabdil dan isim mubalago. Itu boleh menjadi sifat. Begitu juga isim mansub. Nah ini hati-hati, namanya si mansub, bukan berarti dia nasob. Ini isim mansub itu apabila di belakangnya ada ya nisbah. Ya nisbah itu misalnya kalau bahasa Indonesia tuh pakai i.
islami, maknawi gitu ya. Kemudian yang ada i-nya itu untuk mensifati, yang pakai i itu adalah mensifati. Islam berbicara sedikit islami, aduh, seperti atau bersifat Islam. Jangan berbicara hewani. Nah, pakai mi itu disebut isim mansub. Nah, namanya juga sifat, mensifati. Makanya ini boleh menjadi sifat al-Islam asalnya, tapi al-Islami. Nah, al-Islami kasih ya nisbah al-Islamiyu gitu. Pakai ya nisbah gitu. Kenapa U? Karena di depannya juga U. At, uh, tasri'u, tasri'u, saro'a, berserikat, tasri'u, perserikatan, persariahan, perserikatan yang islami, atas riul islamiyu. Ya, jadi bacanya cukup atas riul islami gitu. Ya. Kemudian ada isim adad. Adad itu hitungan, bilangan. Kalau bilangan contohnya adalah arba itu 4. Arbaatun. Kasih al, menjadi al arbaatu itu adalah 4. Maka kalau di depannya yang mau disipatiannya ada al-madzahibu, madhab, mazhab, madhabun jadi al-madzahibu. Yang 4 al-madhabul arba'atu. Nah, gitu. Ini mausuf, ini sifat. SF, jadi MSP. Ini adat atau hitungan atau bilangan. Ada juga isaro. Muhammadun hada. Walaupun ini boleh hada. Biasanya hada nanti ini adalah mausuf. Ini boleh jadi sifat. Hada Muhammad yang ini. Tapi yang ininya belum jelas. Kadang-kadang hada nanti disambungkan dengan di belakangnya. Ya, karena itu mausul, karena itu isaroh, kemarin masih ingat di belakangnya musar ileh. Boleh musar ileh. Hada, di belakangnya diteruskan Muhammad ini. Gitu. Yang sedang duduk boleh. Gitu. Isyarah yang ditunjuk. Gitu. Kemudian, atau juga Muhammad yang ini, atau kalau itu pakai alif lam lagi di belakangnya. Nah, ini menarik. Muhammadun hadal. Nah, ada al lagi. Nah, Muhammad ini atau yang ini kalau ada al tawilu, hadal tawilu, belakangnya ada al tawilu begitu. Jadi Muhammad yang tinggi ini jadi begitu. Bisa ya. Jadi kalau gitu ini mausuf sifat tapi sifatnya terdiri dari isaroh dan musar ileh. Nah, jadi ada isaroh musar ileh, di mana isaroh musar ileh adalah menjadi sifat terhadap mausuf. Nah, jadi mausuf sifat isaroh musar ileh. Begitu. Bisa, bisa. Begitu juga mausul aladi contohnya anak laki-laki yang al-ibnu anak laki-laki atau laki-laki yang masih muda, anak laki-laki. Aladi yang apa? Belum selesai juga ini. Tapi aladi sebagai mausul gitu ya. Di sini mausul, sini mausub, ini sifat, tapi sifatnya berupa mausul dan silah di belakangnya gitu. Ya, jadi bisa bergabung seperti itu. Ya. Oke. Nah, sekarang saya tunjukkan. Nah, ini yang saudara kerjakan. Nah, coba siapa yang mau membacakan latihan 26 nomor 1A. Tentukan pada setiap kalimat berikut mana sibeh jumlah yang berupa apa tadi? Mausul dan silah. Sebentar kok saya nggak melihat. Sebentar. Oke, balik lagi ya. Saudara-saudaraku, sebentar. Nah.
Ini harus saya pindah dulu. Nah, situ. Baik. Nah, saya swap aja. Oke. Nah, baik. Silakan nomor 1A siapa yang mau membacakan mana yang disebut mausul yang ditemukan mausul silah. Dengan cirinya tentunya ya. Silakan. Ada yang mau? Atau Saya Pak Musrif. oh silakan. Ibu Titin Kartini. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kullama ruziku minha min samaroti rizqo. Qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu. Jadi di sini yang merupakan mausul silahnya itu adalah alladzi ruzikna min qablu. Dalam susunan kalimat ini alladzi ruzikna min qablu itu ada didahului oleh hadza, jadi dia sebagai khobar, hadzanya sebagai mubtada. Jadi kedudukannya dia rofa. Kemudian isim mausulnya adalah alladzi, itu yang ghairu akhir, isim mausul yang khas, mufrad muzakkar. Kemudian silahnya adalah ruzikna min qablu. Itu merupakan jumlah fi'liyah. Ruziknanya itu fil madi majhul dan min qablu itu jar majrur. Demikian Pak Musrif. Baik ya. Ya, jadi ini menarik. Menariknya adalah yang memang yang dicari hanya gitu, yang dicari hanya alladzi sebagai mausul, rujikna min qablu sebagai silah, gitu kan. Tetapi sebetulnya biasanya di dalam pelajaran alladzi rujikna sebagai silah gitu. Tapi kalau di KBI tidak. Di KBI ini harus komplit. Rujikna min qablu itu betul sebagai silahnya. Gitu ya. Mausulnya cuma aladi. Bahkan tadi dijelaskan min qablu adalah jer majrur. Min jer qablu itu adalah dorob. Tetapi dimulai dengan min. Jadi min qablu itu adalah mabni doma. Min qablu. Sudah dijelaskan sebelumnya? Sudah. Min qablu itu jar majrur. Sebagai apa? Rujik na. Ya. Rujik na. Naknya ini adalah kami. Rujik na-nya itu adalah Fi'il madi fi'il majhul. apa? Majhul, madi majhul. Majhul. Maka naknya sebagai Naibu fa'il. naibul fa'il. Kan jamak. Kenapa aladi? Kenapa bukan Aladina? Kan gitu pertanyaannya. Ternyata ini rujikna, naknya itu naibul fa'il, kami jamak. Diberikan kepada kami. Berarti kaminya itu adalah sebetulnya asalnya dia maf'ul yang diberikan kepada kami. Min qablunya adalah sebelumnya. Yang dirizkikan, rizki yang diberikan kepada kami. Siapa yang memberikan rizkinya? Itu adalah fa'ilnya, tapi tidak ditunjukkan. Siapa? Yaitu Allah. Hmm. Allah dirujikena, Allah memberikan rizki kepada kami sebelumnya. Aslinya begitu. Sehingga si Allahnya itu diwakili dengan Aladi. Karena Allah itu satu. Ini balik lagi tadi dijelaskan. Mausul silah. Ini tadi jerama jerur. Ini kalimat sempurna fi'liyah. Kalimat sempurna fi'liyah ditambah mausul. Jadi mausul sila. Yang warna hitam itu adalah sebagai khobar. Kenapa khobar? Karena ini ada awal kalimat. Awal kalimatnya apa? Hada ini sebagai mubtada. Hada ini
Apa itu? Kalau ini itu huruf apa? Isim apa? Isyarah. Isyarah, tetapi karena di awal kalimat isyarah itu boleh jadi mubtada. Jadi Ada. ini mubtada dan khobar. Obat. Kotak ini kotak khobar yang depan mubtada. Mubtada dan khobar itu kenapa hada disebut awal kalimat? Kan awal kalimatnya ini kolu begitu. Makomul kaul. Nah, Betul. ini adalah kalimat sempurna yang merupakan bagian daripada Kaul. kolu. Khusus untuk kolu, kolu itu mereka karena ada wawa alif, mereka berkata, apa yang dikatakan itu? Maf'ul bihnya diistilahkan sebagai Ada. maf'ul qaul. Jadi ini kotaknya dari sini. Kalau gitu ini namanya sorry Maf'ul bih. yang ini Makomul maf'ul kaul. bih atau maf'ulul qaul atau maf'ul Kaul. bih dari qaulu. Ini tuh. Barulah ini disebut kalimat sempurna. Yang mana kalimat sempurna? Sepanjang ini sampai di sini tuh. Ya. Enak ya. Lama-lama nanti bisa kolu. Mereka berkata. Apa kalimat perkataannya? Mubtada dan khobar. Obat. Ada. Khobarnya apa? Aladi Jadi ruzikna ruzik min namin. qablu. Nah, tetapi aladi itu terdiri dari mausul Mausul. dan silah. Silahnya berupa kalimat sempurna. Apa? Rujikna min qablu. Rujikna min qablu terdiri dari apa? Terdiri dari rujikna sebagai fiil yang majhul, min Majmuk. qablu sebagai jar majrur. Majmuk. Jar Banyak. majrurnya kedudukannya di situ sebagai apa? Di situ Hal. Hal bisa bukan kata. sebagai hal, min qablu sebagai maf'ul bih kadang-kadang orang bilang gitu ya. Sorry, bukan. Hal bilang atau maf'ul goiru sorry. Sorry. Kalau diperlukan, kalau diperlukan lihat dulu nanti dari rujik. Nah, memberikan itu perlu nggak maf'ul yang kedua, barulah dibutuhkan. Itu menjadi maf'ul goiru sorry. Kalau tidak, maka itu jadi hal min qablunya karena itu jar majrur. Begitu. Menarik. Nah, ini untuk contoh yang pertama dibahas komplit. Yang berikutnya tidak langsung saja mausul silahnya mana. Silahkan siapa nomor satu B? Saya Pak Musrif. Silahkan Ibu Ine. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyus sholat. Mausul silahnya adalah ma amarallahu bihi ayyus sholat. Mausulnya adalah Mausulnya ma, silahnya amarallahu bihi ayyus sholat. nah, Kita gitu. menyambungkan dua kalimat sempurna sebelum dan setelahnya. Oke. Amaro sempurna. Ini yaktouna itu sempurna juga sehingga disisipkan ma. Nah, kalau dibahas lagi panjang ini. Yaktouna adalah fiil fa'il, kemudian membutuhkan maf'ul, maka dia jadi maf'ul. Ma, Maf'ul. gitu. Memutuskan, mereka memutuskan. Memutuskan belum selesai. Memutuskan apa? Memutuskan maf'ulnya ini. Ma apa yang maknya adalah mausul. Silahnya amaro. Amaro itu fiil. Iya, diperintahkan. Atau sebetulnya Allah memerintahkan apa yang Allah memerintahkan dengannya apa? An gitu ya. An itu adalah sesuatu yang disambungkan atau silaturahmi gitu. Jadi terjemahkan jadi serem. Untuk yang disambungkan an itu. Jadi ini adalah amaro Allahunya fa'il. Fa'il. Yang Nah, keduanya maf'ul. maf'ul begitu ya. Nah, bihi itu keterangan. Jadi Terang. satu kesatuan ini. Jadi jadi apa silah dari mausulnya ma. Tapi ini semuanya adalah sebagai maf'ul. Ini Maf'ul. maf'ul dari yaktouna. Tuh, wah, menarik ini. Mausulnya berarti dia adalah mansub ya karena dia sebagai maf'ul.
Siapa yang mau C? Silakan Saya Pak Ustadz, saya Pak Ustadz. silakan. Ibu Neneng Ima. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Itu mausulnya alazi, jumlah filiahnya atau silahnya khalaqalakum. Ma, Adalah silah, betul. ya. Ma huruf mausul, apa yang, terus silah yang itu yang keterangan fil ardi jami'an. Fil ardi jamia. Jadi ini ada mausul lagi. Ini ada silah, satu biji. Di sini ada lagi mausul. Ini ada silah. Tetapi silahnya jangan berhenti di sini. Sampai ke belakang. Kholaqo itu menciptakan. Membutuhkan maf'ul. Membutuhkan maf'ul. Menciptakan apa? Bagi kaliannya sisipan gitu ya. Menciptakan apa? Ma'fil ardi jami. Nah, jadi ma'fil ardi jami'ah itu adalah maf'ulnya ini dari holako. Dari holako. Jadi kalau digambarkan nanti gimana? Digambarkan ini jami'ah, ini adalah keterangannya fil ardi gitu. Maknya adalah mausul, ini menjadi silahnya gitu. Fil ardi jami'ah. Ini adalah menjadi maf'ul dari kholako. Berarti kholakolakum jami'ah satu kalimat sempurna. Satu kalimat sempurna tersebut menjadi silah lagi dari aladi. Jadi aladi siapa silahnya? Kholakolakum ma fil ardi jami'ah. Tapi kemudian ketika kholakolakum ada maf'ul yang terdiri dari mausul silah lagi. Ma fil ardi jami'ah. Gitu ya. Jadi memang apa bertumpuk ini ada dua mausul ya. Terima kasih Bu Neneng ya. Oke, siapa yang 1D? Saya Ustadz. Ibu Muslimah Sidkiah ya. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiqud dima. Jadi mausulnya adalah man. Itu adalah mausul mustarak yang akil. Ya, berakal. Artinya siapa yang? Ya, orang yang. Kemudian silahnya yufsidu fiha wa yasfiqud dima. Oke. Silah. Jadi jumlah ini fi'liyah. ada dua ya. Yufsidu fiha dan yasfiku dima. Nah, ini kan dua kalimat yang sempurna ya? Ya. Ya. Nah, jadi karena ada apa? Ada wa atau. Jadi ini dihubungkan dengan yang itu. Jadi ini dianggap satu. Siapakah? Man, orang yang itu merusak fiha di dalamnya. Sebetulnya ini artinya gitu. Merusak fiha di dalamnya dan yasfiku dimah menumpahkan darah. Ini semua adalah silah ya. Mausul orang yang silah. Nah, gitu ya. Qalu mereka berkata, apakah taj'alu ya taj'alu itu adalah taj'alu mudorek engkau akan berdomir kia piha gitu ya, menjadikan, apakah engkau akan menjadikan gitu piha di dalamnya itu orang yang merusak di dalamnya dan menumpahkan darah begitu. Itu pertanyaannya. Oke, baik. Jadi kita punya mausul silahnya ada dua, tapi dihubungkan dengan waw. Ya.
Mausul silah 2 dihubungkan dengan silahnya ada 2. Ya, mausulnya man. Siapa yang nomor 1E mau? Boleh mencoba Pak Ustadz. Silahkan Ibu Sutilah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Di sini manya merupakan mausul mustarak ghairu akil. Sedangkan silahnya berupa la ta'lamuna. Ya, itu jadi inni a'lamu ma la ta'lamun merupakan maqulul qaul. Begitu. Oke. Ya. Jadi maknya adalah mausul, silahnya sebetulnya ta'lamuna berupa kalimat sempurna, cuma diselipkan la sebagai huruf nafi, sebagai tambahan untuk menyelipkan itu apa yang orang yang tidak kamu ketahui, asalnya kamu ketahui menjadi diselipkan kata tidaklah di situ ya. Itu mausul dan silah. Sering slip tong kita ini, bahasa kita itu sering antara mausul silah dan mausul sifat itu sering ketukar. Nah, ketika mausul sifat, ingat syarat-syaratnya harus terlihat, terbaca. Jelaskan. Silakan. Siapa nomor 2A? Pak Musrib, maaf mau tanya dulu, boleh? Silakan. Jadi sila itu berupa satu kalimat sempurna ya. Tadinya awalnya saya pikir sila itu hanya satu kata di depannya mausul gitu. Tidak. Jadi satu utuh ya. Tadi itu di halaman berapa ya? Mau silah itu halaman berapa tadi ya? Ini pekan berapa ya? Silah. Pekan 26. Bisa halaman 38. Pekan 26. Iya. Pekan 26. Berubah jumlah filia, ismiyah, zorof madruf, jar majrur. Ya, coba lihat di halaman 387 ya. 387 ya, boleh fi'liyah, boleh ismiyah, boleh dzaraf madruf, boleh jar majrur begitu. Jadi bahasanya gini. Kan itu mau menghubungkan yang gitu yang. Yang itu bisa. Contohnya tadi adalah fi'il, contoh yang dibacakan oleh Ibu Ine tadi, fi'il dengan fi'il di tengahnya ada yang. Gitu. Maka itu silahnya berarti dia fi'liyah kan gitu. Ya. Contohnya adalah saya tadi apa ya? Yang ada ini tuh nomor berapa tadi? B ya. Nah, ya al-lazi yaktubu. Yaqta'una ini fi'il. Amaro itu fi'il. Dua fi'il bergandengan di mana? Nah, maka ada di situ yang berarti yaqta'una mereka memutuskan. Yang apa? Yangnya itu juga berupa sebuah kegiatan yang Allah perintahkan kepadanya untuk disambungkan. Diterjemahkannya menjadi disambungkan gitu ya. Padahal sebetulnya memerintahkan Allah memerintahkan. Tapi di sini diperintahkan Allah karena didahulukan begitu dalam pernyataan. Tapi yang jelas bahwa silahnya itu berupa fi'il. Nah, contohnya di sini amaro gitu ya. Jadi kalau di sini kan berarti sampai yusola ya Pak Musrib. Tadinya awalnya saya pikir cuma sampai amaro aja gitu. Nah, sekarang saya tanya, amaro itu fi'il apa? Madi. Fi'il madi. Domirnya apa? Huwa. Domir huwa. Kalau ada yang berdomir huwa, bolehkah huwa diganti? Oleh apa? Oleh yang ropa. Contoh yang ropanya ketemu nggak di belakang? Allahu. Berarti yang bertindak Allah. Allah yang melakukan amaro. Amaro itu apa? Memerintah. Maka terjemahannya bukan diperintahkan sebetulnya.
Allah memerintahkan, gitu asalnya. Apa yang Allah memerintahkan kepadanya untuk disambungkan, itu bahasanya. Terus dipersingkat menjadi diperintahkan Allah. Sama enggak? Masih. Sama gitu. Allah memerintahkan Masih. untuk Mama itu nyumput di mana itu? Ya, Pak. Nyumput di mana saya juga. Nah, nanti. Ya. Oke, saya ulangi ya. Jadi kalau gitu nggak bisa ma'amaro saja. Kalau nanti saudara buka ilmu aslinya di I'robil Quran, nanti amaro yang disebut sebagai silahnya doang. Gitu. Itu adalah pelajaran di pesantren, cuma begitu. Tetapi dengan anggapan saudara ngerti amaro itu adalah sebuah kalimat fi'liyah. Kalau namanya kalimat fi'liyah, ya nggak selesai di situ. Ada Allahu sebagai fa'il. Bahkan ada bihi untuk tambahan halnya. Bahkan di sini yang diperintahkan apa? Yang aniusola. Ini apa tadi? Ini adalah masdariyah. Masdar mu'awal. Masdar mu'awal berarti ini jadi isim lagi. Walaupun ini yusola itu adalah fi'il madhi. Fi'il. Mudhari. Gitu. Ini asalnya fi'il, panjang nih ceritanya jadinya. Kenapa? Ini adalah fi'il. Karena ada an, jadi masdar mu'awal. Berarti ini jadi isim. Karena ini isim, untuk apa isim yang ini? Melengkapi si amaro. Amaro posisinya si aniusola, kalau gitu posisinya pasti bukan fa'il. Fa'ilnya menggantikan huwa. Bihinya sebagai keterangan. Kalau demikian semua yang warna biru ini adalah silah dari ma. Jadinya satu kesatuan. Begitu. Itu KBI. Ya, terima kasih Pak Musri. Kalau bukan KBI nanti menyatakan amaro saja yang disebut silah. Itu pelajaran aslinya dari sonohnya amaro. Jadi mausul silah. Mausulnya ma, silahnya amaro. Nanti saudara buka lagi di buku I'robil Quran misalnya. Yang bertuliskan Arab gundul. Pasti penjelasannya cuma amaro. Nah, karena sekarang saudara belajarnya di KBI, lebih terstruktur dan lebih sudah mengerti apa itu sebuah kalimat, maka kalimat tidak berhenti hanya di amaro. Ya, tidak bisa memutuskan dia memerintahkan. Enggak. Ini komplit ini. Semua ini adalah memutuskan apa yang diperintahkan. Apa yang Allah memerintahkan untuk disambungkan dan seterusnya. Gitu, ya. Itu kira-kira. Pak Musri. Ya, terima kasih Pak Musri. Boleh. Tadi sampai di mana nih? Pak Musri izin bertanya lagi. Silakan Bu Ines. Ya, terkait yang pertanyaan barusan, kalau begini boleh nggak Pak Musri? Ja'al-ladzi khairun. Dia telah datang laki-laki yang baik. Gitu. Jadi bukan kalimat sempurna setelahnya. Bisa ya Pak Musri? Iya, bisa. Bisa. Ya karena silahnya itu, ya makanya yang itu kenapa diterangkan ini berdekatan antara mausul dan silah. Mausul silah dengan mausuf sifat ini terjemahannya adalah yang. Nah, cuma yangnya kalau ini tadi berupa kegiatan, pertanyaannya Ibu tadi ya. Sekarang kalau si sifat ini adalah utamanya nanti berupa kata yang Ibu tanyakan tadi. Kalau gitu setelah mausuf ini baru kata. Nanti setelah mausuf itu bisa nggak berupa berupa kalimat? Bisa. Nanti akan pelajaran berikutnya tapi tidak di sini. Ya, nanti akan ada bahwa kalau ada kalimat itu dibalik kata. Kalau ada kalimat sempurna dicek di depannya. Yang diterangkannya itu kalau nakiroh maka jadi sifat kalimat tersebut. Nah itu nanti tapi. Kalau sekarang kita berbicara sifat yang berupa sebuah kata. Nah contohnya di sini. Silakan 2A.
Terima kasih, Pak Musri. Ada yang Boleh, mau? boleh. Nah, kalau tadi mausul silah itu wanita semua, kalau mausuf sifat laki-laki semua. Lihat nih. Sekarang Pak Asep. Baik, bismillah. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi untuk yang mausufnya itu adalah sirat, kemudian sifatnya mustaqim. Ini sama-sama isim ma'rifat, ada alif lam, kemudian mansub ya, fathah. Kalau siratnya huruf dharab, majrur, kalau mustaqim isim musyabahah, memiliki arti sifat yang melekat. Sama-sama mansub ya. 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 Contoh mustaqimah ya sama-sama. Oke, ya. Alhamdulillah. Jadi diselipkan pakai yang. Nah, siroto itu jalan, al-mustaqimah itu lurus. Jadi jalan yang lurus. Tapi jangan diterjemahkan, bimbinglah kami ke tol. Bukan jalan tol, walaupun jalan yang lurus gitu. Nggak boleh ya. Oke. Good. Kita teruskan nomor 2B. Siapa mau? Saya Pak Ustadz. Oh, ya kan Pak Titang. Silahkan. Laki-laki lagi nih Pak Ustadz. Iya, betul. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. Mausuf sifatnya al yaumil akhiri itu sama-sama ma'rifat dan sama-sama majrur. Majrur karena ada Al-yaumi. Ada awamil ismi. Bi ya karena ada bi al yaumi al akhiri ya digabung al yaumil akhiri gitu al yaumil akhir. Oke. Hari akhir, hari yang akhir sebetulnya gitu. Siapa yang 2C silahkan. Tidak harus laki-laki, kalau laki-laki sudah habis cuma 2 orang ternyata laki-laki. Silakan. Silakan, Bu Sofia. Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum azabun alimun. Ya, maksud sifatnya azabun alimun. Sama-sama nakirah dan i'rabnya tanwin, domah tanwin. Oke, adabun alimun ya. Azab yang sangat pedih alim. Kalau adabun azimun, azab yang berat ya di Baqarah dua-duanya ada ya. Adabun adim. Kalau adabun alim berbeda ya, yang sangat pedih. Kadang-kadang kalau membaca sering ketuker ya. Adabun alim sama adabun azim. Oke. Nomor D, 2D siapa? Saya Pak Ustadz. Saya. Silakan Pak Muhammad Hidayat tadi. Boleh, Pak. Silakan. Terima kasih. Wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Ini mausuf sifatnya samanan qalila. Dua-duanya nakirah dan bersifat sebagai nasab. Dua-duanya fathah contohnya ya, nasab. Baik. Nomor 2E tadi siapa? Saya Pak. Ibu Ibu siapa? Neneng. Ibu Neneng, silakan Bu. Wa id kuntum ya Musa lannas biro ala to'amin wahidin. Mausul sifatnya to'amin wahidin. Sama-sama isim nakiroh majrur. Sama-sama nakiroh, sama-sama majrur karena ala gitu ya. Ala, iya. Oke, alhamdulillah. Mari kita lihat perbaikannya. Apa yang bisa diperbaiki untuk kelas F gitu ya. Alladzi betul mausul silahnya rujikna min qablu telah kami beri rizki dari sebelumnya. Coba lihat ya. Rujikna
Rujik. Nah, naknya adalah kami. Statusnya sebagai, kalau ini fa'il, Naibu fa'il. kalau ini fa'il, naknya itu maka kami memberi rizki. Ya kan? Telah kami memberi rizki. Hati-hati. Ini adalah majhul. Ini kalimat apa? Pasif. Jadi naknya itu naibul fa'il. Jadi yang telah diberikan kepada kami. Beda. Kami memberi rizki atau yang telah diberikan kepada kami. Yang telah diberikan kepada kami, siapa yang memberi? Allah. Allah. Bukan kami yang memberi rizki, tapi kami diberi rizki. Makanya ini bukan memberi, tapi diberi. Ya, diberikan rizki kepada kami. Ini ruji. UI itu majhul. Ya, hati-hati ya. Nah, jadi ini jangan fa'il. Jadi jawabannya apa? Naibul fa'il. Baik. Kelas I, kholaqalakum ma fil ardi jami'a. Nah, gitu kan tadi kholaqalakum. Nah, ini saya kasih kotak. Ini kholaqalakum itu adalah sebuah kalimat. Kemudian kalimat yang panjang itu adalah ternyata jadi silahnya si Aladi. Clear ya? Ini mausul, ini silah. Gitu. Tetapi kholaqalakum ma fil ardi itu ternyata juga kholaqo itu menciptakan apa yang dia ciptakan. Mausul lagi, ma. Silahnya apa? Ini fil ardi jami'a. Gitu. Jadi oleh karena itu ini ada dua. Jadi kalau di sini mau mengatakan aladi kholaqo, tidak. Kalau mau aladi, maka silahnya kholaqalakuma fil ardi jami'a. Gitu. Kemudian mafil ardi, ini mafil ardi sebagai mausul silah, mafil ardi jami'a sekalian. Di situ satu kalimat sempurnanya semua. Gitu. Ya. Oke, tambahkan. Kalau kelas E, ini kita lihat kelas E, ini dia menerangkannya begini. Dia sebut wa yaqta'una ma amarallahu bi satu-satu dia boleh. Tetapi kalau begitu untuk menerangkannya, maka ma amarallahu ini adalah maf'ul bihnya terhadap ini. Nah, harus dipanjangkan, bukan sampai di sini maf'ul bihnya. Maf'ul bihnya sampai bawah. Dan ini jar majrur, yang ini adalah masdar. Masdar muawwal. Kalau ini adalah sebagai nahunya. Nah, sehingga kalau dia mau menyatakan mausul silahnya tidak sampai di sini, sampai bawahnya mausul silah. Begitu. Ini penjelasan rincinya sudah betul, tapi penggabungannya ini masih harus diperbaiki, ya. Nah, jadi di sini maknya adalah mausul, silahnya amarallahu. Jadi ini panjang sampai segitu, ya. Jadi ini segitu karena ininya juga segitu, ya. Kelas D, apa yang kelas D? Ini sudah betul sebetulnya man yufsidu fiha wa yasfiku dimma, ada dua begitu. Ada dua mu'anats jamak taksir. Kalau di sini disebut fi'il mudhorik gitu ya. Yasfiku fi'il mudhorik. Di sini yufsidu fi'il mudhorik. Kemudian fiha jar majrur ini sebagai keterangannya gitu ya. Atau dia sebagai maf'ul ghairu sharih. Maka yufsidu dimah juga ini jelas. Ini harus ditulis di sini maf'ul gitu. Ya. Karena ini ada fi'il mudhorik, maka ini maf'ulnya. Betul bahwa itu isi mu'annats jamak taksir, tambahan aja. Kelas J, kola ini a'lamu ma la ta'lamuna. Ma la ta'lamuna itu ma la ta'lamuna gitu.
Itu benar maknya sebagai mausul, la ta'lamuna sebagai silahnya. Maka saya bilang sudah benar. Begitu juga untuk kelas A. Ini mausuf sifat. Sirotol mustaqimah. Kalau yang MSF ini pada umumnya pada benar semua ya. Semua kelas juga benar kalau yang mausuf sifat sudah mulai pinter. Makanya tadi ketika mausuf sifat laki-laki berani karena yang pada benar semua. Kalau mausuf silah wanita gitu ya. Sirotol mustaqim. Sama-sama al-ma'rifat, sama-sama dia mufrad begitu. Di tanda-tandanya dijelaskan. Begitu juga kelas B udah betul. Yaumil akhiri. Yaumilnya sama-sama ma'rifat, sama-sama ma'dzrur gitu ya. Sama-sama mufrad begitu. Begitu juga kelas H, adabun alim. Sebetulnya kalau dibaca kita nahu sorof adabun alimun. Ya. Adabun alimun. Adabun nakiroh. Ini alimun nakiroh. Muzakar, mufrad, rofa. Empat-empatnya terpenuhi gitu. Maka adabun alimun adalah mausuf sifat. Kalau saudara wakopkan membaca adabun alim memang. Ya. Begitu juga kelas G. Wala tastaru bi ayatin samanan kolila. Ayati samanan kolila. Samanan kolilanya ini ya. Harga yang kecil atau yang murah gitu ya. Ini adalah mausuf dan sifat kolil. Jadi samanan itu mausuf. Kolilannya adalah Sifat. sifat. Jadi kalau di sini kolilan apa? Mausuf sifat ditulis. Jangan, ini nggak boleh ya. Jadi mausufnya adalah samanan, kolilannya sifat ya. Bukan mausuf sifat, kolilan. Mausuf sifatnya ini dua-duanya disebut mausuf sifat gitu. Kemudian kelas C to'amin wahidin. Nah, ini sama juga ya. Sama-sama nakiroh, mufrad, berharokat kasroh karena Allah. Udah betul ya. Oke. Nah, kemudian sebentar. Kenapa dia? Oh ya, habis. Bentar. Ada pertanyaan. Pertanyaannya dari kelas G. Dalam Al-Baqarah ayat ke-25. Bolehkah susunan kullama rujiku diidentifikasi sebagai susunan karena sekarang saudara belajar. Ma itu apa tadi? Ma itu? Mausul. Mausul. Ma itu mausul. Karena saudara sedang belajar mausul, maka langsung saudara itu merasa ini mausul, rujikna itu sila. Sehingga dicari kula. Kula itu ternyata ada di daftar buku Dorob. Dorob kan? Kula. Dorob. Oh iya. Dorob. Iya. Dorob. Sehingga ini dorob madrub. Di mana madrubnya mausul sila. Begitu pertanyaannya. Setiap, ya dorob setiap. Ya. Bila demikian, mohon penjelasannya. Rujikna atau rujikna disandingkan dengan ma yang berupa isi mausul mustarak. Kemudian aladi yang berupa, nah gitu. Contohnya, kullama rujiku minha min samarotin rizqon qalu hadalladhi rujikna min qablu. Tidak boleh. Loh, kok tidak boleh? Saya pakai mausul sila dan dorob madrub. Tidak boleh. Karena apa? Karena kata kulama sudah bukan kula sendiri, mak sendiri. Iya, itu satu kata. Ini sudah satu kesatuan. Bahwa kata kulama di dalam Al-Baqarah ke-25 itu, yang ini, setiap kali artinya diberi rezeki sebagai, ini nanti pelajarannya di pekan 46, uslub syarat. Kulama itu uslub syarat. Kulama setiap kali uslub syarat. Rujiku minha min samarati rizqon. Nah, ini adalah syaratnya. Ketika atau setiap kali diberi rezeki buah-buahan darinya, maka apa?
Qalu, mereka berkata, adalah dirujikna min qablu, ini adalah rezeki yang diberikan kepada kami sebelumnya, gitu. Setiap kali begitu, setiap kali dia beri rezeki, maka dia berkata begini. Setiap kali diberi rezeki, ini namanya syarat dan jawab. Kulamanya sebagai adat syarat, sebagai penunjuk kalimat syarat, satu kesatuan. Walaupun saudara akan nanti pelajari di huruf 20 syarat tidak ada tulisan kulama, yang ada lama. Coba lihat di huruf 20, mana huruf 20? Kok 20? Syarat tuh bukan 20 tuh zorof. Kok aneh. 22, bukan. Syarat 14. 14, maaf. 14. Nah, ini 14 ya. Di huruf 14 syarat, di situ ada semuanya pakai ma, ima, amma, lama. Nah, sebetulnya ada juga kulama. Kulama itu dengan lama, itunya satu keluarga. Lama dengan kulama itu sama. Tetapi nanti saudara akan pelajari di pekan 46 sebagai uslub syarat. Sedangkan sehingga pertanyaan tadi kenapa tidak boleh? Karena kulama tidak boleh dipisah menjadi DM dan MS. Tidak boleh. Begitu. Itu kelas G. Istilahnya pula sama ma. Nah, oke. Nggak apa-apa. Kan kita lagi belajar. Iya. Baik. Silakan kalau masih ada pertanyaan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kalau tidak pertanyaan, pagi ini saya akan memberi ceramah di ITB 80 di Cigadung. Katanya hari ini ada cukup banyak pesertanya sampai 100. Teh Nungki akan ke sana, Teh Ike semua, Teh Yati akan ke sana, kita ketemu, Kang Farid dan seterusnya. Insya Allah kita ketemu. Saya punya masih banyak waktu untuk bersiap-siap. Terima kasih atas kehadiran pagi ini. Semoga titipan saya kerjakan PR-nya. Hanya dengan kerjakan itulah maka muncul kemampuan untuk meningkatkan diri. Kalau saudara tidak mengerjakan, sebetulnya tamat saudara. Tidak akan pernah pintar. Jadi kuncinya adalah kerjakan. Saya dapat laporan dari para walas. Banyak di antara saudara yang sudah beberapa kali tidak mengirimkan pekerjaannya kepada walas. Saya ingatkan, saudara buang-buang waktu, wasting time. Saudara buang-buang waktu kalau tidak mengerjakan sholat. Mengerjakan sholat. Tidak mengerjakan soal. Ya sama aja. Kalau tidak mengerjakan sholat, Allah yang marah. Kalau tidak mengerjakan soal, saya yang marah. Begitu kira-kira. Ya, oke. Demikian kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Pak Muslim. Terima kasih Pak Muslim. Terima kasih rekan-rekan semua. Terima kasih.